adik-adik yang di rumah? Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Kau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, shalom adik-adik, kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Ini. Kaki? Kepala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temennya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga matamu. Jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditembusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan sekali lagi, jaga. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga. Jaga matamu. Jaga. Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak. Sekali lagi katakan aku bangga.
Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Gitu ya? Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel ufasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel ufasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene bekelufasir. Daniel diangkat raja. Mene mene kelufasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekelufasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelufasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekelufasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelufasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelufasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tak pernah janji. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Natal di hari ini. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap untuk berdoa ya. Kita siap untuk berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Udah? Oke, kalau udah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan, hari ini biarlah kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, sehingga Tuhan dengan firman-Mu ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi orang-orang di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit yang saat ini melanda dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judulnya kesetiaan atau harga kesetiaan. Jadi, setia itu ada harganya. Kalau kita setia dengan seseorang, setia dengan teman, setia dengan siapapun, pasti ada harganya. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, siapkan Alkitabnya. Kalau yang nggak ada Alkitab, HP juga boleh. Kita buka sama-sama. Markus 14 ayat 27a. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
kamu semua akan tergoncang imanmu. Jadi kata-kata Yesus kepada mereka, murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, bahwa imanmu akan tergoncang. Kesetiaanmu, kalau engkau tidak benar-benar setia, kalau engkau benar-benar tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, Tuhan bilang, kamu semua akan tergoncang imanmu. Nah, sebelum kita melihat poin-poinnya, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, ini siapa yang nggak tahu nih? Video Angry Bird. Kakak nggak tahu nama-namanya siapa. Ada yang merah, ada yang hitam, dan ada yang kuning. Adik-adik tahu nggak ini siapa namanya? Jadi mereka waktu itu manjat tebing tinggi banget, dan di atas itu ada sebuah danau. Indah banget danaunya. Tuh. Yang kuning siapa sih namanya? Tahu nggak adik-adik? Terus yang merah siapa namanya? Yang hitam juga. Kakak nggak tahu. Be honest. Do I sound any wiser? Mereka sangat menikmati karena mereka udah manjat di tebing itu bersusah payah. Mereka nyampe di atas untuk mencari sesuatu. Mereka bilang tempat ini nggak ada yang menggunakannya selama bertahun-tahun. Tapi mereka belum tahu ya. Kita lihat ya videonya. Don't spit in his mouth. No, don't spit it back. Don't swallow it. Mereka sangat senang banget ya. Nah, begini, pasti adik-adik udah rindu juga kan? Mau seperti ini, mau berenang lagi, mau keluar lagi main-main. Tapi tenang dulu adik-adik. Pandemi masih berlanjut, pandemi masih menyebar kemana-mana. Kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah. Nanti kita akan menikmati juga seperti ini. Bisa berenang lagi, bisa main-main bareng lagi sama teman-teman kita. Tuh, lalu mereka mendengar sesuatu. Ada seekor burung yang keluar. Burung apakah itu? Ada yang tahu nggak? Wow, itu dia. Burung apa ini adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya. Padahal mereka tadi mandi di situ. Kumur-kumur air itu ternyata itu air. Ya ampun. Tuh, yang hitam mau muntah dia. Oh no. Ugh. Horrible turn of events. Horrible. Nah, kita akan lanjut dengan poin pertama. Kita lihat harga dari sebuah kesetiaan ya. Hari ini kita belajar tentang harga dari sebuah kesetiaan. Jadi kesetiaan yang kita lakukan kepada siapapun, kepada orang lain, kepada teman kita, siapapun itu, ada harganya yang harus kita bayar. Kita lihat yang pertama. Sekarang kalian nunduklah dan pujalah dewa emas ini, atau kau akan dikutuk. Nah, ini tentang siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oh, Nebukadnezar. Sudah berapa kali Tuhan kami menunjukkan Jadi kekuatannya. dulu ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Masih belum percaya juga. Dia membuat sebuah patung. Dengar itu. Dia menyebut agama kita tidak Patung benar. berhala lagi. Keterlaluan. Kalian sudah membuatku marah. Kalian Terus akan dia mendapat suruh hukuman dariku. orang-orang itu untuk menyembah patung tersebut. Hukuman itu. Kalau menyembah patung kan itu berhala. kami percaya Jadi orang-orang yang pada percaya Tuhan kepada kami. Tuhan, orang-orang Dia yang yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami. imannya kepada Dia Tuhan, akan pasti nggak selamatkan mau hidup dong kami. Tapi menyembah jika patung. Tidak biarlah diketahui oleh raja. Kami tidak akan pernah memuja patung emas itu. Untuk terakhir kalinya, tutup mata mereka dan siapkan api 7 kali lebih panas, lalu lemparkan Tuh, mereka. raja ke itu dalam. lalu marah karena ada Itulah beberapa orang yang nggak akibatnya. mau untuk menyembah patung tersebut. Terus dia siapinlah hukuman untuk orang-orang ini. Ada yang tahu nggak ya siapa orang-orang ini? Ntar kita lihat siapa sih orang-orang yang setia ini. Siapa sih orang-orang yang nggak mau menyembah berhala dan Setelah tetap itu, iman kita mereka kepada temukan Tuhan. Daniel, dan kalau sudah ditemukan, kita bakar dia. Tuh,
dibakar hidup-hidup loh. Lemparkan mereka. Terlalu panas Raja Nebukadnezar. Kita tidak boleh membukanya. Cepat lemparkan mereka. Jadi api ini saking panasnya, 2 penjaga yang di bawah pun ikut kebakar. Apalagi orang yang dibuang di dalamnya. Tuh. Di sini kita bisa belajar, kita bisa melihat kesetiaan orang-orang yang dimasukkan di dalam perapian ini. Siapa ya mereka? Keluarlah, kalian hamba Tuhan sebenarnya. Tuh, itulah kesetiaan. Terpujilah Kalau kita Tuhan orang setia, Israel. kita sungguh-sungguh, Terpujilah. kesetiaan kita akan terbayarkan. Siapa sih mereka? Kita lihat ya. Dilempar di dalam dapur api. Siapa mereka? Sadrak, Mesat, dan Abednego. 3 orang inilah yang setia kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak mau, walaupun disuruh, dipaksa, bahkan nyawa mereka jadi taruhannya. Kalau mereka nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dilemparkan di dalam dapur api yang sangat panas banget. 2 orang aja yang nggak masuk di dalam, yang cuma melempar mereka di luar, itu mati terbakar. Sedangkan mereka masuk di dalam, tetapi mereka tidak apa-apa. Kenapa? Ada yang tahu? Karena mereka setia. Mereka percaya bahwa yang disembah adalah Tuhan. Gak ada yang lain disembah. Gak ada patung yang disembah. Gak ada raja yang disembah. Karena mereka setia, maka ada harga yang harus mereka dapatkan, mereka bayar. Apa yang mereka dapatkan? Walaupun di dalam padam api yang sangat panas, mereka tetap Tuhan serta. Karena mereka setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik, kita harus percaya, kita harus setia kepada Tuhan. Apapun godaannya, apapun rintangannya, satu kuncinya, setia dan percaya. Kita akan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Kata imam besar, Benarkah demikian? semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak,
dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. maka teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita harus waspada. Kita lihat ya, ini tentang siapa sih? Nah, ini tentang siapa? Stefanus. Dia dilempari oleh batu. Dia orang istimewa. Dia orang yang selalu mengabarkan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya kepadanya, banyak orang-orang yang mengikut dia, percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sangat setia. Tapi ada beberapa orang yang tidak senang, yang tidak suka dengan dia, sehingga dia mengadu domba orang-orang lain. Sehingga Stefanus adalah murid Yesus yang pertama yang martir, dilempar dengan batu. Oke, jadi inilah harga kesetiaan. Ketika kita setia kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita lepas dari hal-hal yang tidak enak, tidak mengenakan. Jadi kalau kita sudah setia kepada Tuhan Yesus, kita pasti banyak yang tidak suka, banyak yang iri, banyak yang tidak senang. Oleh sebab itu kita harus tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Harga kesetiaan akan Tuhan balas dengan kehidupan nanti ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita lanjut yang ketiga. Suatu hari, awan yang menutupi puncak Gunung Sinai. Ini gunung apa? Ada yang tahu? Ini Gunung Sinai. Ini kisah tentang siapa? Musa akan segera turun. Ini kisah tentang Musa ketika Musa naik di atas Gunung Sinai, di mana Musa mendapat 2 loh batu dari Tuhan. Israel, dia sadar akan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya ternyata benar. Itu Musa. Bahwa bangsa Israel telah murtad. Apakah hanya kalian yang menunggu aku? Di mana yang lainnya? Dan orang-orang Israel, di mana mereka? Itu Musa ketika turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu. Itu Musa. Itu Musa. Iya. Itu Musa. Lihat. Musa kembali. Itu Musa. Musa datang. Lihat, itu Musa. Musa kembali. Wah. Jadi bangsa Israel ini lama banget nunggu si Musa, nggak turun-turun. Mereka bosen. Akhirnya mereka bilang, nih Musa kenapa sih lama banget nggak turun? Jadi mereka berinisiatif membuat apa? Ada yang tahu nggak apa yang mereka buat ketika mereka menunggu Musa lama di bawah? Mereka membuat sebuah patung dari emas. Jadi mereka kumpulin emas-emas mereka yang mereka punya, mereka buat patung lembu terbuat dari emas. Musa benar-benar sangat marah.
Dia melempar salah satu dari loh batu itu ke tanah hingga hancur. Musa. Dan dia mengambil loh yang satu lagi dan melemparkannya pada patung itu. Jadi Musa marah. Dia menghancurkan loh batu itu Dia mengambil dua-duanya. pedang dari seorang serdadu dan memukuli lembu emas itu berkali-kali hingga pedangnya patah. Tapi dia belum puas. Lalu dia mengangkat sebuah batu besar dari Musa tanah sangat marah sekali. dan melemparkannya pada lembu emas hingga kepalanya putus. Dan dia membanting patung itu dari tumpuannya ke tanah. Jadi kita harus setia menunggu. Jangan seperti orang-orang Israel ini. Mereka nggak sabar. Musa. Mereka nggak setia menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Kelamaan katanya. Berinisiatif membuat sesuatu yang sangat melanggar hukum Tuhan. Mereka membuat orang-orang ini seekor anak lembu emas. Dosa sebesar ini pada mereka. Kau tahu bahwa bangsa ini punya kecenderungan berbuat jahat. Tapi kau, kenapa kau membuat mereka jatuh dalam dosa? Mereka tidak mau menunggumu lagi. Mereka ingin memberontak. Kemudian mereka nggak mau nunggu, mereka memberontak. Buatkanlah kami Tuhan yang kelihatan dan bisa memimpin kami. Tapi kenapa kau membuatnya? Mereka berkata padaku, Musa yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Aku tidak punya pilihan. Mereka bisa membunuhku. Mereka pikir kamu telah dimakan hewan buas. Semoga Tuhan mengampuni aku dan juga mengampunimu. Jadi mereka berpikir Musa ini udah mati, udah dimakan bintang buas. Karena lama banget nggak turun-turun. Akhirnya ketika Musa turun, Musa melihat mereka membuat seekor patung lembu terbuat dari emas dan mereka memuja patung tersebut. Nah, di sini dia memilih siapa yang percaya kepada Tuhan dan mau mengikuti Musa lagi. Orang-orang suku Lewi mendukungmu. Mereka akan melakukan perintahmu. Demi nama Tuhan, pergilah ke pintu-pintu gerbang dan bunuh semua saudaramu, temanmu, tetanggamu, semua yang telah mengkhianati iman mereka. Lari, ayo, lari. Tidak. Nah, jadi orang suku Lewi melakukan perintah Musa. Di sini cuma suku Lewi doang yang mengikuti Musa. Jadi semua orang Israel yang lainnya yang telah jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, kematian 3.000 orang adalah Israel. hari yang mengerikan. Jadi di sini karena mereka udah bosan nunggu Musa, mereka pikir bahwa Musa ini lama banget sih nggak turun-turun. Dibunuh. Apa mungkin Musa udah meninggal kali ya, dimakan oleh binatang buas, sehingga mereka nggak sabar, mereka kumpulin emas, mereka membuat sebuah patung anak lembu yang terbuat dari emas-emas yang mereka kumpulkan, sehingga mereka memuja patung tersebut. Nah, ketika Musa turun, Musa melihat hal itu sudah terjadi, Musa marah dong, udah lama-lama dia di atas, sehingga dia menghancurkan 2 loh batu tersebut. Nah, di sini Musa memilih siapa orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti saya katanya. Dan semua orang Israel sebanyak berapa itu? 3.000 orang meninggal. Jadi harga dari sebuah kesetiaan adalah kadang kita mendapat hal-hal yang enak, kadang juga yang nyawa menjadi taruhannya. Jadi adik-adik kita harus setia kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya. Jangan sampai kesetiaan kita ini bisa dibayar dengan apa aja, bisa ditukar dengan uang, bisa ditukar dengan mainan, bisa ditukar dengan apapun hal duniawi ini. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini cukup sampai sekian. Jadi hari ini kita belajar tentang harga dari sebuah kesetiaan. Kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, tetap setia. Walaupun minggu, waktu kita bermain dengan teman-teman kita dipakai, waktu nonton kartun yang kita inginkan kepotong juga gara-gara kita harus ikut sekolah minggu. Tetaplah kita memilih Tuhan, tetaplah kita harus setia kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaannya. Siapakah orang yang di Gunung Sinai tadi, yang ketika mereka membuat lembu emas itu, siapa yang mengepalai mereka? Kalau adik-adik tahu, boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Mari kita siap-siap, tutup Alkitabnya, kita akan
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami semua Tuhan boleh menjadi kuat, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia. Biarlah kesetiaan kami ini Tuhan tidak mudah ditukar dengan apapun. Karena kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, kami setia kepadamu Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang melanda dunia saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan, biarlah pandemi ini Tuhan boleh berakhir. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk bermain, bersekolah, bersama-sama dengan teman-teman kami lagi, menikmati kehidupan yang seperti biasanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Ingat adik-adik, COVID-19 masih sangat menyebar kemana-mana. Selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau keluar juga harus pakai masker. Yang penting aja, kalau nggak penting jangan keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.